Alhamdulilladzi amarna bi'atisami bihablillah wa nahana 'anit tafruqi wal firqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyyi ba'da. Amma ba'du fa ya hadrun usikum wa iyyakum faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Asyrul muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, mempergunakan kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, menyempurnakan iman dan amal soleh kita. Karena iman dan amal soleh lah yang akan bisa membahagiakan kita di dunia dan insya Allah akan membahagiakan kita di akhirat nanti. Para hadirin yang insya Allah dirahmati Allah SWT, sebagai manusia makhluk yang Allah muliakan, salah satu kelebihan dan keutamaan kita di makhluk-makhluk yang ini adalah kemampuan kita untuk berbicara. Sehingga orang-orang ahli mantik mengatakan manusia itu adalah hayawanun natik, termasuk jenis dari hayawan yang bisa bicara. Berbicara merupakan aktivitas kita sehari-hari yang tidak bisa kita tinggalkan. Siapapun dia, apakah dia anak kecil, remaja, orang dewasa, orang tua, rakyat jelata, pengusaha, pejabat, siapapun, dia akan selalu dan pasti akan melakukan kegiatan aktivitas berbicara. Nah, oleh karena itu Allah SWT dalam panggilannya khusus kepada orang-orang beriman, itu dalam Al-Quran kita temukan sebanyak 89 kali Allah memanggil orang-orang beriman secara khusus dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Salah satu panggilan khusus terhadap orang beriman itu Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 70, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi qawlan sadida salah satu dari pesan penting Allah Taala yang sampai kepada orang beriman. Kemudian bagaimanapun ya, kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari ini ya, berbicara itu merupakan suatu hal yang gampang, mudah ya, karena ada orang mengatakan ya lidah itu tidak bertulang ya, dia bisa apa saja. Malah di masyarakat terkenal itu ya harimau, mulutmu harimau ya, bisa ya. Dari berbicara itu akan terjadi bermacam-macam hal yang positif dan yang negatif ya. Kita berdakwah juga bicara ya, nah mungkin kita tidak bicara. Pedagang berbicara juga, pengusaha berbicara juga, pejabat bicara juga, semua bicara. Tanpa bicara tidak ada komunikasi. Komunikasi adalah cara, alat untuk kita menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan pikiran-pikiran, menyampaikan gagasan-gagasan kita. Tidak mungkin kita tidak bicara. Bicara itu adalah sesuatu yang wajib. Apalagi kalau misalnya dipilih untuk bicara. Katakanlah misalnya anggota Dewan Legislatif, baik di pusat, di daerah, dia dipilih untuk bicara. Kalau dia tidak bicara itu aneh, luar biasa itu. Jadi oleh karena itu Allah SWT mementingkan dan kita mengingatkan kita agar kita bicara yang benar, qaulan sadida, bicara yang benar. Kalau kita lihat misalnya dalam tafsir, dalam Al-Muyassar misalnya, merumuskan secara sederhana yang dikatakan qaulan sadida itu adalah waqulu fi jami' ahwalikum wa syu'unikum. Berbicaralah kamu dengan dalam segala keadaanmu dan segala urusanmu qaulan mustaqima, perkataan yang lurus, muwafiqan lisawab, yang sesuai dengan kebenaran, khalian minal kizbi wal batil, bebas daripada bohong dan batil. Ini yang disebut dengan dikatakan qaulan sadida, itu adalah perkataan yang mustaqimah, perkataan yang lurus,
perkataan yang muwafiqan lisawab, yang kita yakinkan, kita pastikan bahwa perkataan itu benar, bebas dari kebohongan dan sesuatu yang batil. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Karena kadang-kadang kita karena enak bicara, kita macam-macam, ilir mudik, ngalur ngidul, kadang-kadang kita sudah keluar dari batas-batas yang benar. Lalu kemudian Ibnu Katsir misalnya dalam tafsirnya juga mengatakan, yang dikatakan mustaqimah itu adalah la i'wijajan fih wala inhiraf. Yang dikatakan benar itu la i'wijaj, tidak i'wijaj, tidak belok-belok, tidak suka-suka, tidak mau-maunya aja itu. Hari ini lain, besok beda lagi. Itu namanya i'wijaj. Kalau inhiraf itu jelas menyimpang. Tapi kalau i'wijaj itu adalah sesuatu yang apa? Orangnya muawij, yang suka-suka aja. Kadang-kadang belok kiri, belok kanan, suka-suka, mau-maunya. Hari ini beda, besok lain lagi. Itu namanya i'wijaj. Itu Allah mengingatkan Al-Quran agar kita kurusun sadidatu, supaya kita jangan i'wijaj, jangan inhiraf. Inhiraf itu menyimpang, menyeleweng, perkataan-perkataan yang berisi penyesatan, pembodohan, sesuatu yang mengakibatkan orang lain tidak tercerahkan. Itu namanya inhiraf, seperti pemikiran-pemikiran yang sesat. Kemudian Al-Baghawi juga menyatakan dalam Ibnu Abbas mengatakan, yang dikatakan dengan perkataan yang sadid itu adalah yang shawab. Kata-kata juga adlan, adil. Al-Hasan juga mengatakan sidqan, benar. Dan juga dikatakan orang dengan mustaqimah, dan juga Ikrimah mengatakan la ilaha illallah. Jadi perkataan yang benar itu perkataan yang bebas dari kebohongan. Bukan perkataan-perkataan yang sengaja dilakukan untuk membohongi orang, untuk menipu, untuk sekedar pencitraan, untuk sekedar menyenangkan hati orang lain. Tapi perkataan-perkataan yang kita pastikan terjamin daripada hal-hal yang tidak tercampur yang batil. Jadi karena itu sedang jamaah yang berbahagia, ini penting bagi kita, apalagi sebagai mubalik, sebagai pendakwah. Kalau di Muhammadiyah ini seorang orang dai, kalau kita bicara yang benar, jangan sampai ada perkataan-perkataan yang membingungkan, perkataan-perkataan yang membuat orang menjadi kontroversi. Ada yang menolak, ada yang menerima, terjadi pertengkaran. Kadang-kadang dengan perkataan kita, dengan dakwah kita, orang menjadi bertengkar, orang menjadi berpecah belah. Itu juga bukan qaulan sadida. Dalam Islam harus ada jaminan bahwa dakwah kita itu, khutbah kita itu, ataupun pengajian yang kita sampaikan harus betul-betul bagaimana terciptanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Itu yang dikatakan dengan perkataan-perkataan yang sadid. Apapun yang kita sampaikan, isu yang kita lontarkan, pembicaraan yang kita sampaikan kepada umat, kepada jamaah, harus betul-betul mencerahkan, menjelaskan sesuatu yang tidak jelas, bukan mengaburkan yang jelas. Misalnya ada yang mengatakan bahwa Islam belum sempurna, itu namanya perkataan mengaburkan yang jelas. Allah sudah jelas mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Udah pasti itu. Hari ini aku sempurnakan. Akmaltu lakum, aku sempurnakan untuk kamu dinakum, agamamu. Kalau ada orang mengatakan Islam ini belum sempurna, yang menyempurnakan kita nanti di belakang hari, ini jelas perkataan yang bohong dan mengkhianati Allah. Seolah-olah dia dipintar oleh Allah SWT. Malah dia balikan, yang sudah selesai itu pekerjaan Nabi Muhammad, bukan Allah, bukan Islam. Kalau Nabi Muhammad sudah selesai, kita melanjutkan. Karena tugasnya selesai, Allah panggil dia. Nah, kita sebagai umatnya, pengikutnya berkewajiban melanjutkan risalah Rasulullah SAW. Itu namanya perkataan yang membingungkan. Orang yang sudah establis, orang yang sudah mantap menjadi bingung. Apa benar nih? Islam ini belum sempurna.
Jadi perkataan seperti itu membuat orang menjadi kontroversi, membuat orang jadi seperti bola-bola panas yang dilemparkan, kemudian orang sibuk membicarakan, mendiskusikan hal itu, kemudian habis waktu orang, habis energi hanya untuk membicarakan sesuatu yang sebetulnya gak perlu. Jadi ini perlu bagi para mubaligh, bagi para ulama, bagi para pejabat, siapapun. Kita harus memikirkan suatu pembicaraan itu yang betul-betul dapat memberikan penjelasan, sesuatu yang tegas, tidak bolak-balik, tidak iujat, tidak inhiraf, tapi sesuatu yang bisa memberikan penjelasan kepada umat, yang tidak menimbulkan kontroversi, yang tidak menimbulkan pro kontra, yang tidak menimbulkan pecah belah. Ini yang disebut dengan qaulan sadida. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu mengingatkan kita juga bahwa berbicara itu punya korelasi yang kuat dengan iman. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman pada hari akhir, maka bicarakanlah bicara yang benar, pembicaraan yang baik. Kalau enggak, diam. Bagi orang beriman pilihannya dua. Kalau tidak ada bicara yang benar, diam. Ini hadis ini sangat sahih, kuat, valid, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bahwa kemudian perlu kita fahami bahwa berbicara sangat erat kaitannya, korelasinya dengan iman. Orang yang tidak beriman pada hari akhir, orang yang kafir, orang yang munafik, bagi mereka persoalan, tidak persoalan, mau bicara apa saja. Sehingga Rasulullah mengatakan salah satu di tanda orang munafik itu idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong, bohong. Perkataan yang benar merupakan sesuatu yang dapat melahirkan kebaikan kita. Allah mengatakan yuslih amalakum. Kalau kita berkata yang benar, Allah akan perbaiki amalmu. Tapi kalau kita berkata yang bohong, walaupun sedikit, katakanlah misalnya ini pedagang, lalu taruh menawar, lalu kita katakan modalnya belum cukup, segala macam, belum untung. Kalau kita 100 kali bertransaksi satu hari, 100 kali berbohong, coba bayangkan 1 bulan, berapa kita berbohong? Kali 30, 3.000 kali. 1 tahun kali 12, 30.000 kali kita berbohong. Jadi ini perlu menjadi catatan kita bahwa berbicara itu sesuatu yang sangat penting. Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Lalu kita lihat juga asar daripada Umar bin Khattab. Dalam satu asarnya itu mengatakan bahwa man kasral kalamuhu kasra khata'uhu. Siapa yang banyak kalamnya, yang sering qila wa qal, kata Rasulullah, kata Umar, kasra khata'uhu, banyak salahnya. Man kasra khata'uhu, siapa yang banyak salahnya, qalla haya'u, dia akan kurang rasa malunya. Dia kadang-kadang enggak punya pertimbangan dan punya rasa malu. Bohong terus, kemudian janji terus, khianat terus, enggak ada malu. Kadang-kadang selalu bicara tentang suatu, ya, yang katakanlah misalnya memalukan juga misalnya. Ada yang contoh yang kecil saya pernah lihat itu, ada orang tua marahin anaknya merokok sambil merokok. Itu kan namanya itu apa? Itu namanya kabura maqtan itu. Ya. Wah, kamu jangan merokok, tapi dia merokok, jangan tiru saya. Nah, itu kata artinya itu berarti itu tidak benar juga. Kita harus jadi qudwah gitu. Karena kemudian Allah SWT mengatakan kabura maqtan dallahi taqulu ma la taf'alun. Besar kutukannya orang yang ngomong bicara tapi tidak melakukan. Jadi orang yang banyak kalam, banyak bicara, banyak ngomong, kemudian bisa banyak salahnya, kemudian banyak salahnya, maka akan berkurang rasa malunya. Dan kalau kurang rasa malunya, man qalla hayauhu qalla warahu, maka kurang waraknya, kurang menjaga harga diri. Kemudian man qalla warahu, dan siapa yang kurang menjaga harga diri, menjaga dirinya, maka mata qalbuhu, maka mati hatinya. Lalu pada penutupnya Umar mengatakan, wa man mata qalbuhu dakhalan nar. Siapa yang sudah mati hatinya, pasti dia nanti masuk neraka.
Jadi oleh karena itu sidang Jumat yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita, apalagi kalau kita pimpinan, apalagi sebagai pejabat, jangan omong hari ini beda, besok lain lagi. Harus istiqamah, harus mustaqiman. Jangan i'wijaj, jangan ihraf. Kita berusaha untuk betul-betul sadid. Kita tidak sampaikan sesuatu kecuali kita yakini bahwa itu adalah suatu kebenaran, sesuatu yang tidak menimbulkan kemudaratan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kita yakini bahwa itu tidak akan menimbulkan perpecahan, tidak akan menuai kontroversi yang menghebohkan, yang menyusahkan, yang membuat pecah belah. Kita yakini perkataan itu perkataan yang qaulan sadida, perkataan yang benar. Insyaallah dengan itu Allah akan jamin kita, Allah selamatkan, Allah perbaiki amal kita, dan Allah akan ampuni kesalahan kita, dan insyaallah Allah akan masukkan kita dalam surga Jannatul Naim. Fa'tabiru lil basar la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya hadrun usikum wa iyyakum taqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah SWT mengingatkan kita dalam surah Fussilat, wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik ucapannya? Man da'a ila Allah, orang yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amila shalihan, dia tidak hanya mengajak tapi dia juga melakukan sesuatu, mempraktekkan apa yang diajarkan. Wa qala innani muslimin, dia selalu dengan berani, dengan lantang mengatakan innani muslimin, saya ini orang Islam. Dia tunjukkan identitasnya kepada semua muslim. Di dalam berdakwah, Allah SWT mengingatkan kita ada 3 sifat yang perlu kita fahami: tausiyah bil haq, tausiyah bis sabri, dan tausiyah bil marhamah. Yaitu berdakwah dengan kebenaran, berdakwah dengan kesabaran, kemudian berdakwah dengan kasih sayang. Insyaallah dengan cara itu kita di Muhammadiyah utamanya moderasi beragama harus kita fahami juga. Moderasi dalam berdakwah, kita amar ma'ruf dengan cara ma'ruf, nahi mungkar juga dengan cara ma'ruf. Jangan mencegah yang mungkar dengan cara yang mungkar, itu artinya cebok dengan ergot. Haidar Nasir, ketua umum pimpinan pusat dalam pengukuhan gelar profesornya, menyarankan kepada pemerintah agar menghadapi radikalisme dengan cara moderasi, bukan dengan cara deradikalisasi, karena itu akan menimbulkan dekonstruksi, akan menimbulkan juga kekerasan-kekerasan baru. Muhammadiyah di dalam berdakwah harus amar ma'ruf dengan cara ma'ruf, nahi mungkar juga dengan cara yang ma'ruf. Tidak benar kalau kita berdakwah dengan cara yang mungkar, apalagi menimbulkan kerusakan, kemudaratan, dan perpecahan di kalangan umat. Mudah-mudahan dengan kita menjaga qaul kita, selalu berdakwah kepada Allah Ta'ala dengan cara menyampaikan kebenaran dan kesabaran, dan dengan cara yang marhamah, ramah tamah, yang namanya ceramah juga dengan ramah-ramah, bukan cemara, bukan marah-marah, tapi ceramah dengan ramah-ramah. Mudah-mudahan dakwah kita insyaallah semakin hari semakin dapat diterima oleh audien kita, oleh mad'u kita, dalam rangka mengajak orang semua ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha kita usalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna jitnaba. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebenaran itu benarnya, dan berikanlah kami kemampuan dan kekuatan ya Allah untuk selalu menegakkan dan memperjuangkan kebenaran itu. Ya Allah, berikan pula kepada kami batilnya kebatilan itu, dan berikanlah kami kemampuan ya Allah, kekuatan iman untuk selalu menjauhkan diri kami dari segala yang batil itu. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.